Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Erna. Izin Pak waktunya sebentar. Ya. Mau wawancara Pak. Ini Pak untuk memenuhi tugas studi saya di modul 3 tugas. Ada beberapa pertanyaan ini Pak yang Yang pertama Pak, selama ini Pak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral yang Bapak hadapi? Yang pertama, biasanya saya melihat kasus ini berkaitan dengan apa? Antara siapa? Individu kah? Individu dengan individu, individu lawan masyarakat, ataukah individu kemudian tentang rasa keadilan, tentang apalagi kebenaran. Saya melihatnya lebih ke situ dulu gitu. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, saya berbicara dulu nih dengan yang bersangkutan, kemudian saya menyampaikan beberapa peraturan yang memungkinkan untuk dapat memperjelas kepada orang tersebut, kemudian juga menyampaikan plus dan minusnya atau baik dan buruknya dari permintaan ataupun masalah tersebut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya saya melihat itu menganalisis resiko dulu, kemudian melihat siapa nih yang datang ini ataupun yang bermasalah ini, kemudian saya melihat fakta-fakta yang ada terhadap masalah yang saat itu diapakan ke saya, disampaikan. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling mudah itu adalah menyampaikan dan menjelaskan peraturan kepada orang tersebut terkait dengan masalah beliau. Biasanya kalau sudah kita menjelaskan dengan baik, insya Allah bisa menerima. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Yang pertama itu rasa kasihan, yang kedua itu tentang kepentingan pribadi saya sendiri, menekan kepentingan pribadi di dalamnya. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Biasanya saya melihat situasi masalah itu sendiri. Kalau memang itu pelik dan itu membutuhkan waktu yang banyak, biasanya saya akan tunda ke esok hari. Tapi apabila itu memang masalahnya tidak begitu pelik, maka saya selesaikan di hari itu juga. Tergantung masalahnya. Iya. Baik Pak, pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya biasanya berkomunikasi dengan wakil-wakil saya atau orang yang saya anggap mampu membantu saya dan memberikan pertimbangan dalam menganalisis atau membuat keputusan terhadap masalah itu. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi dalam pengambilan keputusan yang paling penting adalah pengetahuan kita secara komprehensif terhadap masalah itu untuk dapat memberikan rasa keadilan dan rasa penerimaan terhadap kepada orang yang sedang bermasalah saat itu. Pengetahuan yang terutama. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama, Terima kasih untuk wawancara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Amin. Terima kasih. Semoga tugasnya selesai dan baik-baik saja. Terima kasih ya Pak. Selamat Selamat pagi Pak.
Selamat pagi Ibu. Izin Pak minta waktunya sebentar untuk wawancara. Boleh, silakan. Ya, Pak, terima kasih Pak. Ini untuk memenuhi tugas guru penggerak modul 3.1. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus berupa dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin? Oh, permasalahan ya Bu yang merupakan dilema etika ya. Ya itu yang baru-baru terjadi itu Bu di tahun yang lalu ya, tahun lalu itu kami pada saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB jumlah murid kami berkurang. Jadi ya kalau sudah jumlah murid berkurang berarti kan jumlah kelas berkurang. Nah dampaknya adalah ya guru-guru honor yang belum sertifikasi ini Bu akan mengalami namanya ya mungkin kemungkinan besar itu pemberhentian, kemungkinan kecilnya ya jamnya berkurang. Seperti itulah permasalahannya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi, secara bersama-sama? Iya. Jadi cara saya mengambil keputusan ya itu memang saya akui itu memang berat, ya kan? Tapi mengambil sebuah keputusan itu saya ajak berdiskusi para wakil kepala sekolah. Ada 3 orang wakil kepala sekolah di sekolah ini. Jadi ajak berdiskusi, tukar pikiran, ya kan, atau sharing bagaimana sih dalam membuat sebuah keputusan yang memang pada akhirnya nanti tidak merugikan pihak yang lain, khususnya guru-guru yang belum bersertifikasi tadi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa lah yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya langkah-langkah prosedur sebenarnya tidak ada baku ya Bu langkah-langkahnya. Cuman kalau saya ingat-ingat lagi ke belakang, yang pertama itu memang saya mempelajari dulu masalahnya apa, ya kan. Kemudian saya meminta data-data dokumen terkait dengan permasalahan setiap yang saya coba untuk dalami seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya libatkan ya, saya melibatkan para wakil kepala sekolah dalam sebuah menyelesaikan permasalahan. Bila perlu juga guru-guru maupun wali kelas ataupun orang tua wali atau komite, ya kan, itu bisa juga saya libatkan. Itulah langkah-langkahnya yang saya laksanakan dalam membuat sebuah keputusan. Gitu ya Pak ya, Bapak melibatkan seluruhnya. Ya seluruhnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif itu yang pertama memang sebuah dilema etika ini, ya kan, namanya juga ada dilema etika. Memang kita dalam membuat keputusan itu memang banyak yang harus dipikirkan efeknya, dampaknya gitu ya kan. Nah, tapi memang kita sebagai seseorang pemimpin harus membuat sebuah keputusan yang memang menghasilkan dilema. Jadi yang pertama itu agar keputusan ini efektif, kita yang pertama memang harus menilai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan nilai rasa keadilan. Kita harus lihat dulu nanti pada saat keputusan ini ada, apakah mengandung daripada keadilan bagi guru-guru yang belum sertifikasi tadi atau bagaimana, kan gitu. Kemudian yang kedua, kebenaran, nilai kebenaran daripada guru-guru yang belum bersertifikasi tadi itu, mereka harus memang betul-betul benar-benar siap menerima apapun keputusan daripada kami ambil nantinya ya pada akhirnya ya. Memang saat ini waktu itu kemarin kami putuskan hasilnya adalah tetap kami ajak guru-guru yang belum sertifikasi itu mengajar di sekolah, tapi dengan catatan memang Bu hasilnya ya jamnya dikurangi lah Bu, seperti itulah. Terima kasih Pak. Hal-hal apa saja lagi yang selama ini Bapak lihat sebagai tantangan begitu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus dilema etika itu? Waduh, kalau tantangan banyak Bu, ya kan, apalagi dalam kasus dilema etika seperti pengurangan jam guru yang belum bersertifikasi tadi ya kan, karena nantinya otomatis mengurangi daripada pendapatan rezeki mereka,
bagaimanapun kan Bu, di sini guru honor komite itu yang belum disertifikasi kan masih digaji dari dana BOS. Jadi kalau jamnya berkurang, otomatis pasti gajinya kan berkurang. Itu tantangan bagi saya, karena nanti takutnya saya merugikan daripada guru-guru tadi, kan seperti itu tantangannya. Kemudian tantangan dari yang kedua yaitu pihak daripada keluarga daripada guru-guru komite tadi. Bagaimana ya pastinya lah ya kan akan berdampak juga terhadap keluarganya. Ada juga Bu istilahnya dibilang permohonan supaya jangan ini guru tadi itu diberhentikan atau bagaimana, itu menjadi tantangan bagi saya. Tapi tantangan itu bisa dilewati asal kita mau berkolaborasi dengan para wakil-wakil kepala sekolah dan juga komite sekolah tadi kita libatkan. Tantangan bisa terselesaikan dengan kolaborasi. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada waktu atau jadwal tertentu yang ditentukan untuk penyelesaian kasus dilema etika yang Bapak hadapi selama ini? Sampai sejauh ini Bu, kalau misalnya ada masalah, itu masalah saya selesaikan. Tapi bukan saya sendiri, melibatkan daripada para wakil kepala sekolah maupun dia guru-guru senior ya kan di sekolah ini, itu saya libatkan itu untuk membuat sebuah keputusan. Jadi memang haruslah bersama-sama lah kita dalam menyelesaikan masalah. Jangan kita kalau kata orang namanya otoriter gitu ya kan Bu, membuat sebuah keputusan sendiri, akhirnya nanti akan dampaknya menjadi merugikan bagi pihak yang lain, seperti itu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Wah, sangat ada Bu, orang yang berpengaruh. Siapa itu? Ya itulah dia para wakil kepala sekolah saya. Karena tanpa mereka sekolah ini tidak akan berjalan. Tanpa mereka sekolah ini tidak akan maju seperti saat ini. Ya, yang bagaimana para wakil saya ini adalah orang-orang memang yang betul bekerja di bidangnya, kan seperti itu. Jadi memang kalau tadi ada orang yang pasti ada. Siapa dia? Itu tadi para wakil kepala sekolah yang terus memberikan kontribusi dan juga masukannya kepada saya dalam hal untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di sekolah. Seperti itu. Tetap intinya kolaborasi ya Pak, Iya. kerjasama yang baik. Betul. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa atau refleksi apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya, kalau kita refleksi ke belakang ya kan Bu, refleksi yang saya dapatkan memang kalau menyelesaikan masalah yang berhubungan di dilema etika ini memang jujur saya akui memang berat. Karena apa? Karena nanti kita buat keputusan A takut membebani yang B. Jadi memang itu sebuah dilema lah bagi saya. Tapi itu tadi, sebagai pemimpin memang kita harus siap menerima apapun keputusannya. Nah, jadi memang itu keputusan yang kita buat itu secara bersama memang betul-betul harus ada nilai rasa keadilan di situ bagi guru-guru yang tadi yang terkena imbasnya tadi, dan juga bagi seluruh warga sekolah juga akan merasakan pembelajaran yang nyaman tanpa harus memikirkan tentang kesejahteraannya tadi. Jadi memang refleksi saya ambil tadi itu ya, itu memang perlu Bu, sebagai pemimpin itu memang membuat sebuah keputusan harus dilakukan secara bersama-sama. Itu paling penting. Yang mengambil keputusan secara bersama-sama ya Pak, Iya. dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan tadi ya Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya sekali lagi. Ya. Mudah-mudahan dengan semua yang wawancara hari ini ada manfaatnya ke depan, terutama Iya. bagi saya sebagai calon. Ya, sama-sama Bu, saya juga seperti itu.